Kaum ekstremis Zionis minta Netanyahu untuk menghancurkan Masjidil Aqsa. Ayo langsung saja kita simak bersama-sama berikut ini. Ancaman terhadap kiblat pertama Masjidil Aqsa. Ketegangan dunia Islam dan perlawanan yang tak pernah padam. Di sebuah sudut bumi yang penuh sejarah, di kota Yerusalem yang diberkahi, berdiri sebuah tempat suci yang tidak hanya menjadi saksi bisu peradaban ribuan tahun, tapi juga menjadi kiblat pertama umat Islam, Masjidil Aqsa. Tempat suci ketiga setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Keberadaannya adalah simbol kehormatan, kemuliaan, dan harga diri bagi lebih dari 1,8 miliar umat muslim di seluruh penjuru dunia. Namun, di tengah keremangan malam Yerusalem, di ruang-ruang tertutup kekuasaan, sekelompok ekstremis Zionis Israel mulai menyusun rencana yang menggetarkan hati kaum muslimin. Mereka menuntut pemerintahan Israel yang saat ini dipimpin oleh Perdana Menteri Netanyahu untuk mengambil langkah brutal, menghancurkan Masjidil Aqsa. Mereka berdalih bahwa di bawah bangunan megah itu, tersembunyi apa yang mereka klaim sebagai kuil Sulaiman, dan bagi kelompok ekstremis ini, keberadaan Masjidil Aqsa dianggap sebagai hambatan terbesar dalam mewujudkan impian besar mereka, mendirikan kembali kuil tersebut di atas reruntuhan Masjidil Aqsa. Desakan demi desakan pun terus mengalir ke pemerintahan Netanyahu. Mereka melakukan aksi, orasi, hingga kekerasan di sekitar kompleks Al-Aqsa, mencoba memancing kerusuhan agar bisa dijadikan dalih untuk menguasai tempat suci itu sepenuhnya. Ketegangan memuncak. Berita tentang ancaman ini dengan cepat menyebar ke berbagai pelosok dunia. Negara-negara Muslim, ulama-ulama besar, dan jutaan umat Islam dari berbagai penjuru bumi langsung bersuara. Kecaman keras datang dari berbagai arah, dari Timur Tengah, Asia, Afrika, hingga komunitas Muslim di Eropa dan Amerika. Dunia Islam serempak menegaskan, Masjidil Aqsa bukan hanya milik rakyat Palestina, tapi kehormatan seluruh umat Islam di muka bumi ini. Kami akan berjuang hingga tetes darah terakhir untuk mempertahankannya. Semangat perlawanan pun mulai bangkit. Dari anak-anak kecil di ganggang sempit Gaza, hingga para ulama besar di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Semua satu suara, satu hati, Aqsa harus tetap kokoh berdiri di bumi Palestina. Tentang bagaimana dunia Islam mulai merespons secara nyata, berbagai aksi solidaritas, hingga bentrokan yang terjadi di kompleks Al-Aqsa. Ancaman penghancuran Masjidil Aqsa oleh kelompok ekstremis Zionis Israel benar-benar menjadi bara api yang membakar semangat umat Islam di seluruh penjuru dunia. Di saat kelompok-kelompok radikal di Israel terus mendorong pemerintah Netanyahu untuk menjalankan rencana keji itu, dunia Islam mulai bergerak. Dari Timur Tengah hingga Asia Tenggara, suara-suara perlawanan mulai menggema. Di berbagai negara, ribuan umat Islam turun ke jalan. Kairo, Amman, Jakarta, Istanbul, hingga Islamabad dipenuhi lautan manusia yang membawa spanduk bertuliskan, "Bebaskan Al-Aqsa," dan "Kami bersama Palestina." Di Masjidil Haram, para imam besar mengangkat tangan dalam doa, memohon perlindungan bagi saudara-saudara di Palestina. Di Masjid Nabawi, ribuan jamaah melakukan kunut nazilah memohon kepada Allah agar Al-Aqsa tetap terjaga dari tangan-tangan perusak. Di Palestina sendiri, di tengah kepungan senjata dan kekerasan, rakyat tidak tinggal diam. Mereka tahu bahwa Al-Aqsa adalah harga diri yang tak bisa dibeli dan tak boleh ditukar dengan apapun. Anak-anak muda di Yerusalem, Gaza, tepi barat, bahkan dari kamp-kamp pengungsian, mulai bangkit. Mereka membentuk barisan, bersumpah untuk mempertahankan Al-Aqsa dengan segenap jiwa. Demi Allah, kami tidak akan mundur. Masjidil Aqsa adalah amanah yang harus kami jaga. Meskipun hanya dengan batu, kami akan lawan senjata-senjata itu. Begitu pekikan seorang pemuda di dekat gerbang Al-Aqsa, wajahnya penuh luka, tapi matanya menyala penuh semangat. Pemerintah Netanyahu pun mulai tertekan. Di satu sisi didesak oleh kelompok ekstremis Zionis, di sisi lain menghadapi gelombang kecaman internasional yang tak terbendung. Negara-negara Arab mulai menyuarakan ancaman diplomatik, organisasi dunia Islam menggelar sidang darurat, dan media-media internasional terus menyoroti ketegangan di kawasan itu.
Dunia seperti diambang ledakan besar. Semua mata kini tertuju ke Yerusalem. Apakah Masjidil Aqsa akan selamat? Ataukah ancaman itu benar-benar akan diwujudkan? Dan umat Islam, akankah tetap bersatu dalam perlawanan suci ini? Puncak perlawanan, bentrokan di sekitar Al-Aqsa, hingga reaksi global yang lebih keras. Hari itu tiba, Yerusalem kembali memanas. Pasukan bersenjata Israel mulai memperketat penjagaan di sekitar kompleks Masjidil Aqsa. Kelompok ekstremis Zionis berkumpul di luar pagar, meneriakkan slogan-slogan kebencian, menyerukan penghancuran Masjidil Aqsa demi membangun kuil impian mereka. Ketegangan mencapai puncaknya. Umat Muslim Palestina yang berada di dalam Masjidil Aqsa tak bergeming. Mereka tahu, apapun yang terjadi, inilah saatnya. Lelaki, perempuan, bahkan anak-anak, berdiri tegak di halaman masjid. Mereka menggenggam batu, tongkat kayu, bahkan tangan kosong. Wajah-wajah itu dipenuhi keberanian, keyakinan, dan kepasrahan kepada Allah. Biarlah darah kami menjadi saksi di hadapan langit. Biarlah tubuh kami menjadi benteng terakhir bagi Masjidil Aqsa, teriak seorang ulama tua yang memimpin sholat di sana. Bentrok pun pecah. Gas air mata, peluru karet, dan bahkan peluru tajam mewarnai udara. Namun, gelombang perlawanan tak kunjung surut. Di setiap sudut Al-Aqsa, umat Muslim bertahan, berjuang, dan terus bertakbir. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Suara itu menggema, mengguncang langit Yerusalem. Sementara itu, di berbagai belahan dunia, jutaan umat Islam tumpah ruah ke jalan-jalan. Mereka melakukan aksi solidaritas, doa bersama, hingga mengepung kantor-kantor kedutaan Israel. Media internasional tak bisa lagi membungkam kabar ini. Seluruh dunia menyaksikan bagaimana sebuah masjid suci menjadi target kebiadaban, dan bagaimana umat Islam memilih untuk berdiri hingga tetes darah terakhir. Organisasi-organisasi Islam internasional mengumumkan status darurat Palestina. Negara-negara Muslim bersatu dalam seruan jihad diplomasi dan dukungan moral, bahkan beberapa menyatakan siap mengirim bantuan ke Yerusalem. Dunia terbelah. Di satu sisi, kekuatan Zionis dengan senjata dan kekuasaan, di sisi lain semangat umat Islam yang tak pernah mati. Perlawanan ini bukan lagi sekadar mempertahankan sebuah bangunan, tapi sebuah harga diri umat, sebuah keyakinan bahwa Masjidil Aqsa harus tetap berdiri kokoh di bumi Palestina. Perjuangan belum selesai. Tapi satu hal yang pasti, selama ada iman di dada, selama masih ada Muslim yang mengucap syahadat, Al-Aqsa tidak akan pernah dibiarkan roboh. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, bagaimana dampak dari peristiwa itu terhadap dunia Islam, pelajaran yang bisa diambil, dan pesan moral yang bisa kamu sampaikan ke... Setelah hari-hari yang mencekam di sekitar Masjidil Aqsa, dunia perlahan mulai melihat sebuah kenyataan. Bahwa di balik peluru dan kekerasan, di balik ancaman dan penghinaan, semangat umat Islam tak pernah bisa dipadamkan. Masjidil Aqsa masih berdiri. Walau penuh luka, dinding-dindingnya masih menjadi saksi bisu keberanian para penjaganya. Azan masih berkumandang, meski langit Yerusalem masih berselimut kabut ketegangan. Para pejuang Aqsa, lelaki, perempuan, dan anak-anak, menjadi simbol keberanian umat Islam di era modern ini. Dunia pun belajar bahwa Masjidil Aqsa bukan sekadar bangunan tua di tanah sengketa. Ia adalah simbol kesatuan umat, lambang harga diri, dan warisan para nabi yang tak bisa digantikan apapun. Di berbagai belahan bumi, lahir generasi baru yang lebih peduli terhadap isu Palestina dan Masjidil Aqsa. Anak-anak muda yang mulai belajar sejarah tentang Tanah Suci, tentang pentingnya Masjidil Aqsa bagi umat Islam. Mereka menggalang donasi, membuat kampanye, menulis buku, membuat film dokumenter, dan menyuarakan kebenaran di dunia digital. Perlawanan itu kini menjelma dalam berbagai bentuk, bukan hanya dengan senjata, tapi juga dengan pena, suara, dan doa. Pesan dari bumi Palestina jelas. Jangan pernah biarkan Masjidil Aqsa berdiri sendirian. Karena setiap batu yang dilemparkan ke sana, adalah batu yang menyasar hati kita semua.
Umat Islam harus bersatu. Perbedaan mazhab, budaya, dan bangsa tak boleh lagi memisahkan suara kebenaran. Karena Aqsa adalah milik kita semua. Perjuangan belum selesai. Selama kiblat pertama itu masih terancam, selama darah para pejuang masih mengalir di tanah Yerusalem, kita punya kewajiban untuk membela, mendoakan, dan menyuarakan keberadaannya. Dan suatu saat, dengan izin Allah, Masjidil Aqsa akan bebas dari penjajahan. Akan kembali menjadi milik umat Islam sepenuhnya. Dan kaum muslimin dari seluruh dunia akan berkumpul di sana, sujud bersyukur, membasuh tanah itu dengan air mata kebahagiaan. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat menambah literasi, cakrawala berpikir dan menginspiratif, untuk tetap berada di dalam kebaikan naungan cahaya petunjuk Allah Ta'ala, di dalam kehidupan ini. Sampai berjumpa kembali di kisah inspiratif berikutnya. Atas segala perhatian dan dukungan sobatku saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya mohon pamit undur diri dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.